Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengolahan sinyal informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek terkait mengenai penggunaan MATLAB dasar untuk pengolahan sinyal informasi. Jadi sebagai informasi, penggunaan MATLAB ini banyak sekali digunakan untuk berbagai bidang. Jadi pada kesempatan kali ini kita fokuskan hanya untuk pengolahan sinyal. Seperti kita ketahui, MATLAB merupakan software yang basisnya sebenarnya hampir mirip dengan Excel ataupun software-software penghitung lainnya, termasuk kalkulator pun yang ada di dalam Microsoft ataupun aplikasi yang lain. Untuk fungsi dasar yang pertama adalah kita pelajari, itu adalah simple aritmatika dasar untuk seperti kita ketahui, misalkan 5 ditambah 4 itu akan menghasilkan nilainya 8. Kemudian kalau 8 dikurang 3 itu akan menghasilkan nilai 5. Perkalian pun juga dapat dengan mudah, misalkan 9 dikali 5 itu hasilnya 45. Kemudian kalau untuk pembagian berarti 4 dibagi 2 itu akan menghasilkan nilai 2. Atau kalau 4 ini disebut division, tapi ada istilah lagi yang disebut dengan left division. Left division itu adalah contoh, misalkan 4 dibagi 8. Nah, ini harusnya kalau 4 dibagi 2 itu sama dengan setengah. Kalau 4 left division 8 ini sama dengan 2 gitu ya. Sebagai contoh lagi, misalkan 2 left division 4 itu sama dengan 2 juga. Tapi kalau 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Tapi kalau 2 dibagi 4 juga harusnya setengah. Itu disebut dengan left division. Kemudian ada istilah pangkat atau power. Pangkat ini juga cukup mudah, tinggal misalkan 3 eksponen topi kali ya, ini 3 pangkat 3, misalkan ini harusnya 27. Nah, seperti itu disebut dengan left division. Kemudian MATLAB juga menganut sistem scientific kalkulator, seperti misalkan 3 ditambah 2 dikali 2. Ini harusnya berapa? Bukan 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 5 dikali 2 sama dengan 10. Bukan. 2 kali 2 dulu. 2 kali 2 4. 4 baru ditambahkan dengan 3. Itu sama dengan 7. Nah, itu. Sekarang coba bisa dihitung ini berapa? 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 minus 2 kali dalam kurung 1 ditambah 14 ditambah 7. Coba dihitung secara manual, ini akan menghasilkan berapa. Jadi ini dalam kurung nanti diprioritaskan dulu. Jadi ini 4 dibagi 7. Jadi 14 dibagi 7 itu 2. 2 tambah 1 itu 3. 3 kali 3 itu sama dengan 6. Silahkan dihitung sendiri, nanti tinggal di enter. Ini hasilnya nanti minus 2. Kemudian tadi saya menulis tanda persen. Tanda persen ini artinya komentar ya. Komentar artinya perintah ini tidak tanpa persen kita buat komentar pasti error. Nah, jadi kalau seandainya pakai persen itu adalah komentar. Kemudian untuk bilangan desimal 0,4 ditambah
1,2 ini akan menghasilkan nilai 1,6. Kemudian kalau 0,4 ditambah 0,6, nah, jadi nggak perlu dituliskan nolnya, boleh jadi langsung titik 4 ditambah titik 6, ini menghasilkan nilai 1. Oke, masih mudah ya. Kemudian untuk bilangan ribuan bisa dituliskan misalkan 1/3 sama dengan 1000, atau 2 pangkat 3 atau pangkat 2, 200, atau misalkan 2 minus 2. Kita lihat ini hasilnya adalah 0,002 gitu ya. Jadi 2/100, jadi 0,02. Kemudian kalau pangkatnya banyak, misalkan bisa nggak? Bisa, misalkan 16 pangkat 10. Apa yang terjadi? Nah, ini jadi 1,6 dipangkatkan pangkat 11. Kemudian bilangan konstanta tuh seperti apa? Pi, kita lihat Pi itu adalah 3,14. Oke, kemudian I itu berapa? I itu bilangan imajiner. Oke, selain dari I bisa juga disebut dengan J. J pun juga bilangan imajiner. Kemudian ada bilangan tak hingga, disebut dengan infinity. Min infinity juga bisa. Kemudian ada bilangan floating, disebut dengan Fs. Kita lihat ini adalah 2/2 kali 4 pangkat pangkat min 16. Kemudian ada bilangan unidentified number, kita sebut dengan NUN. Jadi unidentified number atau not a number, singkatan dari NUN ini. Kemudian konstanta berikutnya adalah disebut dengan real max. Nah, ini adalah bilangan floating paling besar yang didefinisikan di MATLAB. Jadi sampai dengan 3e pangkat 1,7 10 pangkat 308. Kemudian bilangan yang paling minimum kita sebut dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 308. Kemudian kita belajar tentang akar. Misalkan akar dari 4, kita tahu bahwa ini adalah 2. Akar dari 2 adalah 1,4. Jadi kalau mau ini tinggal pencet arrow atas saja, kalau tidak mau menuliskan ulang panjang-panjang, jadi nggak perlu mengetikkan kalau memang sudah ada perintahnya. Square sudah kita pelajari. Kemudian ada disebut dengan absolute. Jadi absolute tinggal absolute nilai dari minus 10, maka absolute itu adalah nilai mutlak, tinggal di 10. Absolute dari nilai 4 ya 4. Jadi kalau absolute minus 4 ya 4 dimutlakan. Kemudian ada fungsi sin. Nah, fungsi sin ini apa? Nilai yang di atas. Jadi nilai sin ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 0, dan yang ketiga adalah minus 1. Contoh, kalau saya punya nilai sin itu sama dengan 5, maka dia akan didefinisikan sebagai 1. Sementara kalau saya punya nilai minus 5, dia akan didefinisikan sebagai minus 1. Tapi kalau saya punya nilai 0, dia akan didefinisikan sebagai 0. Nah, kalau 0,5 tetap 1. Gitu ya.
Oke. Kemudian eksponensial cukup digambarkan. Eksponensial 1 sama dengan 2 kali pangkat 2,7. Kemudian ada bilangan log 1, ini sama dengan log 1 0 ya, 0. Kalau log 10 dari 100 ini sama dengan 2, karena basis 10 logaritmanya ya. Basisnya adalah 2. Logaritmanya adalah 2. Kalau log 2, nah sekarang basisnya 2 nih. 4. Ini hasilnya adalah 2. Kemudian kalau untuk menentukan sebuah nilai sinus kosinus, nah ini yang akan sering dipelajari di mata kuliah ini, menggambarkan pola penggambaran sinyal sinus ataupun kosinus ya. Sinus 90 ini adalah pi per 2. Nilai 9 sinus 40 adalah 1 ya. Minus 90 adalah 1. Kemudian cos pi berapa? Kalau cos pi adalah minus 1. Kemudian tan pi per 4. Nah ini sudah harus hafal ya, di luar kepala. Di matematika 1 kita udah belajar. Setelah pi kita belajar terkait mengenai arcus atau inverse dari sebuah sinus. Kalau inverse atau arcusnya adalah tinggal a sin terus dikali misalkan nilai dari ininya 0,5 misalkan, nah dapat segini. Kalau minus 1 cosnya adalah 3,14 dan seterusnya ya. Kalau mau ini tinggal atan. Terus kalau sekarang hiperbolik sinus tinggal sin h dikali 0,1. Nah ini hiperbolik sin. Sama cosinus juga, cosinus cos h hiperbolik ini misalkan 0,2. Nah ini di 1,02. Kalau tangen hiperbolik pi per 6, nah ini juga bisa 0,48. Kemudian ada istilah sel sama floor. Jadi sel ini adalah batas atas. Kalau dia 0,6, dia nanti ceiling-nya ke atas. Jadi dia nanti dianggap 1. Nah, gitu. Tapi kalau dia 0,4, batas bawahnya adalah ya, karena ini dianggap 1 ya, ceiling itu dia dianggap 1 juga. Sementara kebalikannya dengan floor. Floor itu adalah batas bawah. Kalau dia 0,6, maka dianggapnya adalah 0. Nah, sama floor untuk 0,4 juga adalah 0. Kemudian ada istilah yang disebut dengan round. Nah, jadi round ini ya lebih mendekatkan ke arah integer juga. 0,6 nilainya adalah 1. Kemudian ada nilai fix, nanti coba-coba di rumah, ya dia mendekati ke nilai 0. Kemudian untuk faktorial dari yang paling gampang misalkan 4 ini kan 4 kali 3 kali 2, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Nah ini faktorial 4 adalah 24. Kalau faktorial 5 120 ya. Nah gitu, itu adalah faktorial. Sekarang saya punya contoh hitung
hitung cos dari 60. Nah, cos dari 60 derajat. Nah, karena nggak ada pakai derajat, saya pakai ini ya. Sorry. Nah, hitung cos 60 derajat. Jadi kalau cos 60 derajat ini tidak bisa langsung kita tuliskan seperti ini ya, cos 60 derajat. Nah, bukan gini. Tapi kalau cos 60 derajat itu artinya kita harus kalikan pi dulu baru dibagi 180. Hasilnya adalah 0,5 gitu ya. Jadi cos 60 itu setengah. Sekarang coba lagi, misalkan contoh sinus 45 derajat kuadrat ditambah kosinus 45 derajat dipangkatkan 2. Nah, coba silakan dikerjakan. Kemudian contoh berikutnya adalah sinus 45 derajat dikali kosinus 45 derajat. Nah, gitu. Gimana caranya? Kita tinggal buat aturan saja. Kita buat aturan, misalkan Y itu sama dengan 45 dikali pi per 180 ya, karena 45 derajatnya ya. Jadi ini theta ini kita anggap Y. Nah, oke. Kemudian kita tinggal asumsikan saja A sama dengan sin Y, sin Y gitu. Jadi Y itu kan 45 derajat kan. Tadi 45 derajatnya sudah kita hitung sama dengan 45 dikali pi per 180. Jadi A kita tuliskan saja A sinus sin Y. Nah, kemudian B sama dengan cos Y. Nah, kita enter juga. Kemudian untuk menjawab soal nomor pertama, berarti kita tinggal tambahkan, misalkan C sama dengan A dipangkatkan 2 ditambah B dipangkatkan 2 juga. Nah, jadi ini soal pertama terjawab. Nah, nilainya adalah 1. Benar ya, kalau sin 45 derajat kuadrat ditambah cos 45 derajat kuadrat harusnya 1. Kalau tidak percaya bisa menggunakan kalkulator. Kemudian untuk menjawab soal nomor 2 itu tinggal sin 45 dikali cos 45 tinggal A dikali B saja ya. Nah, ini jawabannya adalah setengah. Kemudian untuk minta bantuan ke MATLAB, ini ada fungsi dari MATLAB adalah misalkan kita menggunakan tolong help cos. Nah, nanti di sana kan ada keterangan. Jadi cosinus argumennya apa, berapa radiannya, cos x. Nah, jadi bukan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk radian. Kemudian kalau mau melihat tadi a cos, ini bisa kita lihat di sini. A cos itu tadi apa? Nah, cos itu adalah inverse dari cosinus. Oke, atau arcus tangan ya. Arcus cosinus. Itu menggunakan perintah cos. Kemudian kita belajar terkait mengenai panjang, length atau size. Length atau size besarnya. Ini kita ilustrasikan. Jadi kalau di MATLAB kalau kita udah mendefinisikan A, terus kita definisikan A lagi, maka A yang pertama itu hilang ya.
Jadi kalau seandainya saya punya nilai A atau X lah yang belum kita pakai, X sama dengan 1 terus 2 atau 2, kemudian di sininya adalah 10. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia akan melakukan lompatan sebanyak 2 kali, dari 1 ke 3 lompat 2, 3 ke 5 lompat 3, dan seterusnya. Kalau dia 3, maka dia akan lompat 3 kali, 1, 4, 7 sampai nilainya 11 ya. Itu adalah panjang. Jadi untuk menentukan panjang kita bisa. Jadi kalau mau panjang ya bisa aja tulis ini 100. Dan kita nggak perlu capek-capek biar MATLAB yang menghitung. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk nilai misalkan Y sama dengan 1,6. Nah, kalau nilai seperti ini maka dia runtutannya adalah 1,1 atau 4 lah, 1,5. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia 1,1. X, Y, Z. Nah, contoh Z misalkan 0, dia akan mempunyai nilai selisih 0,2 pada jarak dari 0 dengan 1. Apa yang terjadi? Maka 0, 0,2, 0,4 gitu ya, sampai dengan nilainya 1. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Terus contoh A, B, C, X, Y, Z udah mentok nih. Berarti kita mulai dari A lagi. Misalkan A sama dengan 3 minus 1 selisihnya. Nah, ininya adalah minus 3. Jadi dia mundur nih, kita lihat. Nah, kemudian ada perintah di MATLAB yang menjelaskan ada fungsi dari titik koma itu untuk menjelaskan dia tidak diperlihatkan hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pencet A saja, dia akan keluar hasilnya. Akan seperti itu. Jadi ya karena kenapa tidak pakai titik koma untuk memperlihatkan ke teman-teman aja hasil dari yang kita kerjakan. Kemudian begitu juga bisa untuk deret ini menggunakan AB, menggunakan ini apa namanya pi 0 sama dengan pi per 6 sampai dengan pi misalkan. Nah, ini seperti ini. Jadi 0, 0,5, 1 sampai dengan 3,14. Oke. Contoh lagi ABC. C misalkan C sama dengan 0 pi per 2 dikali pi. Nah, seperti ini. Terus bisa kita kalikan juga D sama dengan 2 dikali C misalkan. Nah, jadi dari hasil dari C tadi tinggal dikali 2. 1,5 dikali 2 ya 3,14. Ini dikali seperti itu. Kalau mau dilanjutkan lagi A, B, C, D, E sama dengan misalkan cos jangan yang D tapi yang C. Nah, boleh. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi cos dari pi per 2, 0 pi per 2 sampai dengan tadi kan ini pi per 2 ya, sampai dengan 2 pi ini bisa kita definisikan. Jadi cos 2 pi itu adalah 1. Oke, kemudian setelah belajar deret ini panjang ini, kita belajar terkait mengenai vektor. Nah, vektor juga mudah. Sekarang saya punya nilai A sama dengan nilainya ngasal misalkan 7,3. Nah, dia ada ciri tanda kurung buka dan juga kurung tutupnya. Tinggal di enter, nanti akan menghasilkan nilai vektor. Terus untuk menjumlahkannya bisa kita kasih keterangan misalkan B sama dengan jumlah
menggunakan sum dari A. Nilainya adalah kalau 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 3, maka nilainya adalah 27. Ada lagi yang disebut dengan kumulatif. Kumulatif itu adalah komsum 2 ditambah misalkan dia akan berkelipatan. Yang pertama adalah 5, kemudian yang selanjutnya adalah 5 ditambah 4, kemudian yang selanjutnya adalah 5 tambah 4 tambah 7. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah 5, kemudian yang kedua adalah 5 ditambah 4 9, yang selanjutnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 7 adalah 16. Nah, itu disebut dengan kumulatif, penjumlahan kumulatif. Kemudian ada hasil perkalian produk perkalian itu adalah prod dikali A. Ini karena produknya nggak ada, maka hasilnya seperti ini. Nilainya adalah prod A sama dengan 3360. Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum bisa kita definisikan juga. Misalkan M dikali I sama dengan nilai sebuah maksimum, kita enter berapa maksimum A. Nah, kita lihat berapa nilai maksimum dari sebuah A. Nah, kita lihat I-nya itu ada di bagian keempat, 1, 2, 3, 4, nilainya adalah 8. Begitupun juga kita gunakan ini untuk nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? Minimumnya adalah dari nilai ini adalah 3. M-nya adalah 3. Jumlah ininya adalah nilai ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu jumlah untuk urutannya. Atau kalau mau langsung boleh menggunakan max A, boleh seperti ini, adalah jawabannya 8. Atau min A, jawabannya adalah 3. Nah, gitu. Kalau mau rata-rata, dari ini dia bisa langsung merata-ratakan, tidak perlu dijumlahkan kemudian baru dibagi, tinggal min A. Jawabannya adalah 5,4. Jadi silakan tadi contoh soal yang di atas dirata-ratakan manual. Kemudian mau dirapikan juga bisa dengan sangat mudah, tinggal sort A, maka dia akan merapikan dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi. Nah, 3, 4, 5, 7, 8. Tapi kalau seandainya mau mengurutkan dari nilai yang paling tinggi, tinggal kita kasih keterangan di sini adalah descent ya. Kita enter saja. Nah, dia akan dibalik 8, 7, 5, 4, 3. Oke, kemudian kita belajar terkait mengenai sekarang adalah matriks. Oke, ini matriks. Cara membuat matriks juga mudah. Misalkan saya punya matriks A, dia hampir sama dengan vektor, menggunakan kurung buka kurung tutup. Misalkan saya punya 9 spasi 8 spasi 7, kita akan membuat matriks 3 kali 3. Kemudian 6 spasi 5 spasi 4. Kemudian 3 spasi 2 spasi 1. Maka kalau di enter akan seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan matriks. Ya, kemudian kalau mau ditranspose ya tinggal gini. Ya, dibalik kalau matriks transpose. Oke, nanti kita belajar lebih detail tentang matriks. Kalau mau pakai pi juga bisa ya, tinggal di customize saja. Kemudian misalkan saya punya
nilai misalkan B sama dengan 0, kemudian Pi per 2 sama dengan kemudian Pi, terus 3 dikali Pi per 2. Nah, ini hasilnya. Jadi ada 0, 1,5, 3 Pi itu adalah 3,14, terus kemudian 4,7. Kemudian kalau untuk menghitung nilai ini adalah tinggal cos sama dengan nilai B. Ini bisa seperti ini. Kalau ada keterangan di sini pakai ini, berarti dia harus nyimpen di memori ya. Kalau ada keterangan C sama dengan A sama dengan, kalau seandainya cuman nilai cos saja dia nggak menyimpan di memori, dia cuman punya nilai ini aja. Artinya kalau seandainya kita mau manggil lagi nggak akan bisa. Jadi kalau seandainya sini kita keterangan kasih C, C sama dengan, nah nilainya ini. Kalau kita panggil lagi tinggal panggil C saja. Nah, sama. Huruf besar sama huruf kecil nanti akan berpengaruh ya. Jadi nanti tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian saya punya contoh soal, misalkan buatlah saya coba gambarkan pakai mouse ya, bagus nggak? Saya punya nilai YX, kita coba buat sebuah grafik lewat MATLAB. X pangkat 2, rentannya min 2 kurang dari di sini X sama dengan 2. Nah, ini X 2 ya, X pangkat 2 ya. Tolong buatkan fungsi dari bilangan ini dalam bentuk gambar, dalam bentuk plot. Nah, caranya seperti apa? Kita coba gambarkan. Kita buat length-nya terlebih dahulu, fungsi dari sebuah X 2 sampai dengan 2. Ini maka hasilnya adalah min 2, min 1, 0 gitu ya, 1, 2. Kemudian kalau kita lihat panjangnya, perintah panjang itu adalah length. Jadi ada berapa banyak? Ada 5 ya. Kita lihat nilainya adalah 5. Kemudian Y sama dengan X pangkat 2 tadi contohnya. Jadi Y adalah pangkat 2. Jadi X pangkat 2 4. Min 2 pangkat 2 4. Min 1 pangkat 2 1. 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 2 2. Kita lihat. Sorry, ini harusnya ada titik di sini. Nah, seperti itu. 4 1 0 1 4. Nah, kalau kita sebutkan panjangnya Y juga adalah 5 ya, karena cuma ada 5. Kemudian untuk membuat sebuah plot, tinggal plot X, Y. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita enter. Nanti akan keluar gambar plottingnya seperti ini. Jadi mulai dari 4, kemudian minus 1, kemudian 0, 1, kemudian balik lagi ke 4. Gambarnya masih kurang smooth. Gimana caranya supaya gambarnya bagus, kelihatan seperti garis parabola gitu ya? Maka tinggal kita rubah aja fungsi X-nya. Fungsi X-nya jangan min 2 2, tapi min 2, kemudian ininya rentannya ke 0,1 biar smooth. Artinya nanti lengthnya bisa panjang nih. Nah, seperti ini. Jadi nggak min 2, min 1, tapi 2, min 1,9, min 1,8 sampai dengan nilainya 2. Total lengthnya lihat nih ada 41. Jadi kalau seandainya di sini saya tulis length, sekarang length X totalnya adalah 41. Nah, ini nggak bisa kalau kita langsung plot X, Y. Kita lihat. Nah, nggak bisa. Jadi harus dipangkatkan terlebih dahulu ya. Y sama dengan X
pangkat 2. Enter. Nah, setelah ini berhasil, ini baru kita lakukan plot X, Y. Nah, maka gambarnya dia akan mempunyai setiap titik-titik nih seperti ini. Dia akan lebih smooth untuk persamaan Y sama dengan X pangkat 2 gitu. Oke, dari itu juga selain teknik penggunaan ini ada bahasa lain disebut dengan penggunaan line space. Jadi juga ini basisnya adalah vektor line space sama dengan 0,1,5. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini akan membuat sebuah jarak mulai dari 0 sampai dengan 1 dengan panjangnya length sebanyak 5. Nah, gimana nih caranya kita enter? Nah, kita lihat kan, mulai dari 0 sampai dengan 1. Lengthnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mulai dibagi 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Jadi nilai ini akan sama dengan nilai 0. Kalau saya tulis gini kan 1/4 gitu ya, 0,25 sama dengan 1. Nah, ini sama. Ada juga perintah log space. Oke, log space di skip aja dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan contoh lagi. Misalkan saya punya kita pakai line space, contoh line space X sama dengan line space 0,2 dikali 2pi 100. Nah, ini jaraknya 0 sampai dengan 2pi dengan panjang lengthnya adalah 100. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya pengen menggambarkannya adalah Y sama dengan X kuadrat, pakai titik jangan lupa, ditutup, kemudian dikali cos dari X itu sendiri. Nah, oke, di enter. Kemudian itu adalah fungsi dari Y-nya. Saya punya fungsi lagi yang jadi nanti gambar grafiknya bisa banyak. Kemudian X dikali cos X. Nah, kita enter juga. Kemudian GF misalkan saya punya fungsi juga 2 kali X sin X gitu. Kemudian kita enter. Nah, gitu ya. Jadi kita punya tiga grafik. Kemudian kita coba plot. Ada X, Y, X, Y, X, X, F ya. Nah, gitu. Jadi ini Y. X dengan Y, kemudian X dengan G, kemudian X dengan F gitu. Kita lihat. Nah, gambarnya seperti ini. Sebentar. Ada yang salah mungkin. Do F 2X min sin X, kemudian X kali cos X, kemudian X kuadrat dikali cos X, sementara X line space-nya adalah 0. Oke, di sini salahnya. Koma ini harusnya.
Ini mesti diulang lagi ya, karena ininya sudah benar line space-nya. Kemudian kita definisikan fungsi dari X-nya sudah, kita fungsi dari Y-nya. Ini kita enter, kemudian fungsi dari G-nya, fungsi dari F-nya, kemudian kita plot. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi di MATLAB secara otomatis dia akan merubah pewarnaannya. Tapi kalau seandainya mau merubah sendiri warnanya bisa. Nanti pelajari sendiri bagaimana cara merubah grafik ini, apakah di sini menjadi bulat-bulat atau menjadi putus-putus. Ini garisnya bisa dilakukan dimodifikasi. Oke, mungkin itu saja tutorial MATLAB untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih sebelumnya.